Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zara Putra Suni dengan 3 digit terakhir 073 dari Terang Angkatan 2024, kelas praktikum C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dasar sistem kontrol, yaitu bagian simuling pemodelan dan kontrol PID. Ya, pemodelan. Pemodelan adalah proses menggambarkan suatu sistem nyata ke dalam bentuk model matematis agar lebih mudah dipelajari, dianalisis, dan dikendalikan. Model biasanya berupa persamaan diferensial, fungsi alih, yaitu transfer function, atau ruang keadaan atau disebut state space. Dengan pemodelan, kita dapat memperkirakan respons sistem tanpa harus langsung melakukan percobaan pada perangkat fisik. Contohnya, sistem motor DC dimodelkan sebagai hubungan antara tegangan input dengan kecepatan putar. Lalu, sistem suhu ruangan dimodelkan sebagai hubungan antara daya pemanas dengan perubahan temperatur. Selanjutnya, kontrol PID. Kontrol PID adalah salah satu metode pengendalian umpan balik atau feedback control yang paling umum digunakan di dunia industri. PID terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, proporsional atau P. Fungsinya memberikan respons sebanding dengan besar error. Lalu integral atau I, memperbaiki error jangka panjang atau menghilangkan error steady state. Lalu derivatif, itu untuk memprediksi perubahan error sehingga meningkatkan stabilitas sistem. Persamaan umum PID yaitu U T sama dengan KPE T plus KI integral T dt plus KD DE T per dt. Selanjutnya ada kelebihan PID yaitu sederhana dalam penerapan, mampu bekerja pada berbagai jenis sistem, efektif untuk mengurangi error dan meningkatkan stabilitas. Lalu contoh aplikasi PID yaitu untuk mengatur suhu pada oven industri, mengendalikan kecepatan motor, menjaga level cairan dalam tangki. Nah, selanjutnya kita akan melakukan simulasi pada Simulink. Selanjutnya kita akan membuat simulasi untuk model tank level. Yang pertama itu pemodelan tank level biasa. Itu kita buka keterangan MATLAB dulu, lalu kita buat file M-nya. Tadi saya udah buat, kita coba buat. Ini kita langsung copy aja. Buat file M-nya, ini kita langsung save as di sini. Nah, ini kita langsung save di ini, bebas mau di mana save-nya. Ini kita namanya tank level. Ini sudah. Lalu kita ke Simulink-nya. Kita lanjut ke Simulink-nya. Ini kita buat rangkaian seperti ini. Kita buat seperti ini. Ini kita pertama library browser, itu ke Simulink, ini ke commonly used block. Ini kita gunakan gain di sini. Kita pakai 3 gain. Dan habis itu ini scope distortion. Nah, setelah itu ini derivatif. Setelah itu kita ke bagian source, lalu kita cari rem. Nah, ini udah langsung kita rangkai aja. Ini gini, ini diantara ini, lalu ini scope. Ini kita balik dulu, format, situ flip block. Ini juga
dan itu kita sambungkan. Pertama kita ubah dulu ini menjadi cafe. Jadi plus minus yang menjadi app dan ini menjadi a. Setelah itu kita run dulu. Ini kenapa masih error? Karena kita belum nge-run yang bagian file M nya. Ini kita run dulu. Ini kita run, udah kita run. Coba kita run bagian sini. Itu kita lihat. Kita klik dua kali baru stop. Nah ini grafiknya akan seperti ini. Kenapa grafiknya seperti ini? Karena air akan terus naik selama kita setting 10 detik. Ini air akan terus naik hingga 0,025. Nah, selanjutnya kita akan membuat simulasi selanjutnya, yaitu simulasi pemodelan mass spring damper. Untuk rangkaiannya seperti ini. Kita akan langsung buat di Simulink MATLAB. Ini yang pertama kita cari ini gain, kita menggunakan 4 gain. Lalu integrator kita menggunakan 2 integrator. Lalu scope, dan kita cari ininya, inputnya itu step. Nah, saya mau step. Nah udah, kita langsung rangkai aja. Oh iya, satu lagi kita menggunakan zoom ini. Ini kita ubah dulu, ini menjadi plus minus minus. Nah kita ubah juga bentuknya dari round menjadi rectangle. Kita bisa dulu. Nah udah, ini langsung aja kita rangkai. Ini kita flip box terlebih dahulu, flip block dulu. Nah ini kita rangkai langsung.
pertama ke minus kedua ini. Dan untuk rangkaian seperti ini kita rubah dulu nilainya menjadi 40.000. Ini 1 dibagi 25. Untuk ini nilainya 150. Ini 40.000. Nah, udah. Ini kita langsung run aja. Nah, ini kita lihat. Nah, ini buat grafiknya seperti ini. Dia dari 0 naik ke atas, lalu terosilasi, lalu lama-lama ia akan stabil. Ini digunakan untuk mensimulasikan masa pegas peredam pegas. Ini alat dia terkena osilasi terlebih dahulu, lalu akan stabil. Selanjutnya kita akan mensimulasikan model DC servo motor, yaitu pemodelan DC servo motor. Langsung saja untuk rangkaiannya seperti ini. Untuk rangkaiannya seperti ini. Langsung saja kita simulasikan di MATLAB dan Simulink. Ini untuk kita buat dulu file-M-nya. Tadi saya sudah menyalin. Ini untuk file M-nya. Dia seperti ini. Nah, ini kita save as dulu. Save as. Kita save motor DC. Nah, ini udah, ini kita run. Nah, ini untuk ininya, untuk value-nya. Nih, langsung saja kita ke Simulink. Nah, kita langsung ke library browser. Habis itu kita memakai 5 gain. Kita perbesar terlebih dahulu. Kita memakai 5 gain. 6 gain. Lalu kita memakai integrator. Setelah itu scope. Kita memakai 2 zoom. Lalu kita memakai constant. Nah, ini sudah, langsung saja kita rangkai. Pakai integrator satu lagi. Ini sudah, langsung ini kita rubah dulu. Ini menjadi
rectangular, lalu ini plus minus minus, tapi bisa terlebih dahulu. Nah ini juga kita ubah jadi plus minus, kita hubungkan instantannya ke sini ke plus, ini langsung ke sini, ke sini. Ini kita balik terlebih dahulu. Ini flip block. Ini kita Ctrl F, Ctrl I, Ctrl I. Nah, ini sudah, ini kita langsung hubungkan ke copy ini. Nah, ini ke resume ini. Ini juga sini. Ini ke sini. Lalu ini lalu ini ke minus yang kedua. Ini ke minus yang ke satu. Udah seperti ini kita ubah nilainya jadi 5. Ini nilainya jadi 1 per L, 1 per L. Ini jadi KT. Lalu ini 1 per J. Ini menjadi B. Ini menjadi KB. Lalu ini menjadi M. Udah seperti ini, langsung saja kita run. Nah, kita lihat grafiknya. Nah, ini grafiknya menjadi seperti ini. Dari 0, dia akan stabil. Selanjutnya kita akan mencoba untuk kontrol PID ini, penjelasan PID. Ini langsung kita simulasikan tank level control dengan PID. Ini kita buka dulu simulingnya. Kita buka tank level yang sudah kita buat tadi. Ini kita buka tank levelnya. Nah, bentar saya zoom out dulu. Nah, ini kan sudah kita buat tank levelnya seperti ini. Ini kita ganti controller ini dengan PID. Bentar, ini agak lemot. Nah, ini kita cari PID. Ini kita menggunakan PID controller ini. Lalu ini kita putus terlebih dahulu. Lalu ini kita naikkan.
Ini kita ganti PID. Ini kita hubungkan. Kita hubungkan. Sebentar ini kita zoom out dulu. Duh, ini kita zoom out dulu. Nah, ini sudah kita zoom out. Ini kita langsung coba run dulu. Nah, dia masih berbentuk seperti ini grafiknya. Gimana caranya biar dia stay di sesuai konstanta kita? Ini 0,3. Ini kita setting dulu di sini. Nah, ini kita ubah dulu select tuning method. Ini kita ubah ke transfer function base PID tuner app. Langsung kita apply. Lalu kita oke. Kita buka lagi. Ini udah kita buka lagi. Ini kita langsung tune. Sebentar ini kita apply dulu. Kita tune. Nah, ini dia sedang membuka buat PID tunernya. Nah, ini bentuknya masih seperti ini. Belum stabil. Ini kita coba. Ini tuh gunanya bisa buat mengatur kecepatan atau respon time-nya. Ini buat transfer behavior. Ini agresif dan robust. Ini karena kita mau 0,3, ini kita setting di ini kita setting di 0,3. Nah, kita setting 0,3. Ini di 0,580. Nah, ini sudah. Langsung kita update blok. Setelah kita update blok, kita silang. Lalu ini kita silang terlebih dahulu. Kita buka kembali. Kita lihat ini sudah sesuai. Misalnya sesuai. Langsung kita coba run lagi. Kita buka lagi scope-nya. Nah, ini dia akan naik lalu stabil di 0,3 sesuai konstanta yang kita setting ini. Selanjutnya kita akan simulasikan tentang quarter car model, yaitu penjelasan konsep model suspensi. Langsung saja kita simulasikan di aplikasi MATLAB ini. Pertama-tama kita buat dulu file M-nya. Buat file M-nya tuh ini, biasanya copy tadi. Ini langsung aja kita save. Ini kita save as dulu. Ini kita buat quarter car. Ini udah. Langsung kita run. Nah, ini udah muncul value-nya. Langsung saja kita buat rangkaiannya seperti ini. Ini rangkaiannya. Ini kita langsung buat saja di simulink-nya. Ini library browser. Lalu kita menggunakan seperti biasa ada sum ini. Kita menggunakan 3 sum. Kita menggunakan 3 sum. Lalu kita menggunakan 5 gain.
menggunakan margin, lalu kita menggunakan 4 integrator. Nah, kita menggunakan 2 scope. Dan 1 stack. Kita taruh stack ini bosnya. Nah, ini langsung saja kita pairing terlebih dahulu. Ini kita rubah menjadi rectangular. Oke. Ini kita perbesar terlebih dahulu. Ini kita rubah menjadi min plus, lalu ini kita rubah ke rectangular. Kita perbesar terlebih dahulu. Udah. Lalu ini kita flip. Kita balik dulu. Kita flip block. Ini juga kita flip block. Yang ini juga. Nah, untuk ini juga kita ubah dulu, kita flip block. Ini juga kita flip block. Ctrl I. Lalu ini kita ubah menjadi min plus. Ini juga min plus. Ini juga min plus. Nah, ini baru kita hubungkan. Ini ke sini. Ke sini. Ini ke sini. Lalu ini ke scope. Nah, lalu ini ke sini. Bentar. Oh, sebentar. Nah, ini ke sini. Lalu ini ke sini. Ini ke sini. Nah, ini ke sini. Salah. Dan ini kita majuin dulu. Nah, ini ke sini. Lalu nyalakan ini ke sini. Lalu ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Lalu sampai ini ke sini.
ini ke sini, ini ke sini, lalu ini ke sini, dan ini ke sini. Nah, ini ke sini, bentar ini ke sini, dan ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, lalu ini ke sini, lalu ini ke sini. Sudah sepertinya seperti ini. Buat wiringnya ini langsung kita ubah aja gen-gennya. Ini 1 per MC per MC. Oke. Nah, ini tuh CL. Oke. Ini tuh KL. Oke. Ini 1 per MS. Oke. Ini K2. Nah, ini udah sepertinya. Kita langsung run aja. Nah, ini sudah, ini kita lihat. Nah, ini itu mensimulasikan chassis bagaimana dia menerima menerima lonjakan, lalu lama-lama ia akan bisa meredam. Dia langsung bisa meredam di sekitar 1. Nah, sedangkan scope yang ini mensimulasikan tentang bagaimana suspensi meredam di berbagai medan. Ini dia mengalami oscillasi terlebih dahulu, lalu dia bisa meredam dan menstabilkan kembali. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.